Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadratul karam, para alim, para ulama yang saya muliakan, khusus kepada para admin, anggota grup tanpa terkecuali dimanapun Anda berada, yang sangat kami hormati. Syukur alhamdulillah kita sekalian masih diberi kesempatan untuk bertatap muka lewat media dalam rangka mengangkat kajian-kajian ilmiah. Semoga kegiatan yang sangat sederhana ini menjadikan kita terarah dan menjadikan ilmu yang manfaat dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam kitab Bidayah, ketika kita mengangkat sebuah kajian atau taklim bahasanya, itu termasuk di antara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat yang diberikan, terutama nikmat sehat. Bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, termasuk nikmatnya akal. Dalam kitab Bidayah, ini adalah bentuk daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sebelum kita lebih panjang dalam rangka tafakkur, kami menghaturkan banyak-banyak terima kasih karena terhadap para admin dan anggota yang sudi membuka video ini, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam hal perkataan atau dalam hal hadiah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sedikit merenungkan bahwasanya kita hidup di dunia ini termasuk sesuatu yang ada balasannya. Artinya kita hidup di dunia ini adalah cocok tanam, yang mana panennya besok setelah kita hidup yang kedua dan yang ketiga, yaitu hidup di alam kubur dan hidup di alam ukhrawi sana. Di masa Nabi Nuh ini ada seorang ibu itu menangis terseduh-seduh. Kemudian ditanya oleh Nabi Nuh, "Wahai ibu, kenapa kamu menangis yang seperti ini?" Ibu itu menjawab, "Ya Nabi Nuh, saya menangis karena saya menangisi anak saya meninggal dunia semasa beliau masih senang, masih kecil, masih gemes-gemesnya Nabi Nuh, maka dari itu saya menangis seperti ini." Kemudian Nabi Nuh bertanya, "Wahai ibu, umur berapa putra panjenengan meninggal dunia?" Ibu itu menjawab, "Umur 300 tahun Nabi Nuh." Umur 300 tahun. Ya, masuk akal. Dalam rangka umur 300 tahun itu masih kanak-kanak kalau umatnya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh sendiri itu umur 1050 tahun. 1000. Nabi Nuh berdakwah itu 950 tahun. Kemudian Nabi Nuh berwawancara dengan ibu itu, "Wahai ibu, kalau seandainya ada umat manusia yang hanya umur 60 tahun
itu bagaimana dengan keadaan kamu? Nah, tujuan Nabi Nuh itu untuk apa? Memberi apa? Menghibur lah tujuan. Ibu itu kaget. Nabi Nuh, masih ada orang yang hanya punya umur 60 tahun? Iya ada, kata Nabi Nuh. Terus kalau seandainya orang itu umur 60 tahun, Nabi Nuh, apa dia pernah bermaksiat dengan umur yang sangat singkat itu? Nabi Nuh menjawab, iya. Dia gemar maksiat, ya senang maksiat. Kemudian tanya lagi ibu itu, Nabi Nuh, dengan umur 60 tahun itu, sedangkan kalau kita umat panjenengan ini paling sedikit umurnya 900 tahun, atau seperti sampean sendiri umur 1000 tahun unjul. Apa ada orang yang umur 60 tahun itu masih senang berbondong-bondong dalam rangka berlomba-lomba mencari dunia atau senang dunia? Kata Nabi Nuh, iya, masih gemar dengan dunia, cinta dunia. Kemudian ibu itu tanya lagi, Nabi Nuh, apa orang yang umur 60 tahun itu suka debat atau suka bertengkar, hanya urusan sepele? Iya, kata Nabi Nuh, iya, sering berdebat, sering bertengkar, hanya urusan kecil, hanya urusan yang sepele. Kemudian Nabi Nuh itu bertanya, bagaimana ibu seandainya posisi orang yang hanya umur sangat singkat 60 tahun atau 63 tahun itu terjadi kepada kamu? Ibu itu menjawab, seandainya Nabi Nuh, saya ditakdir menjadi umat umur 60 tahun, saya akan buat rumah dengan beralas daun dan atap daun, Nabi Nuh, dan akan kupergunakan semua umurku 60 tahun untuk taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah dan tidak akan bertengkar dengan sesama. Sangat luar biasa. Ini sebuah renungan terhadap umatnya Nabi Nuh. Seandainya saya ditakdir oleh Allah mengganti daripada orang yang hanya umur 60 tahun, saya tidak akan kemana-mana. Saya akan sujud setiap hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya umur saya habiskan umur 60 tahun itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam rangka diskusi antara Nabi Nuh dengan seorang ibu yang meninggal dunia. Karena anaknya itu hanya masih kanak-kanak, sudah umur 300 tahun. Subhanallah ya. Ini bukan ceramah agama, bukan mau'izatul hasan. Ini cuma tafakkur dan mengingat-ingat alangkah malunya kita kepada nasihat daripada ibu itu. Kita senang, masih gemar dengan maksiat, masih sempat untuk bermaksiat. Kita masih gemar dengan duniawi. Sering kita bertengkar, sering kita berbondong-bondong untuk gaya hidup kita. Dan mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus beristighfar, kita memohon. Kita hanyalah seorang manusia biasa yang senang dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita tetap bergandengan tangan dalam rangka saling bermaaf-maafkan. Ini yang bisa kami haturkan. Mohon maaf kepada sahabat-sahabatku semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.